Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fahmi Maulani AMD-Kep, peserta Latsar CPNS TNI AD tahun 2022, golongan 2. Saya bekerja di RSPAD Gatot Subroto sebagai perawat terampil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar dan peran PNS menuju Smart Governance. Dengan judul yang saya ambil adalah Optimalisasi Kemampuan Perawat dalam Komunikasi Efektif Antar Profesional Pemberi Asuhan atau PPA dengan metode SBAR dalam bentuk stempel. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Komunikasi merupakan kunci utama dalam menjalin suatu hubungan yang baik antar manusia. Komunikasi efektif merupakan unsur utama dari sasaran keselamatan pasien karena komunikasi adalah penyebab yang dapat menimbulkan masalah keselamatan pasien jika tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi efektif perlu ditekankan dengan kuat pada setiap program perawatan kesehatan demi menjamin kepuasan dan keselamatan pasien. Komunikasi efektif di antara para profesional kesehatan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kolaborasi interprofesional, sehingga rumah sakit wajib memiliki solusi agar komunikasi tidak terputus di satu pihak. Untuk mempermudah proses komunikasi dalam memantau riwayat kesehatan pasien, setiap profesional pemberi asuhan diwajibkan untuk memuat rekam medis. Dari hasil penelitian, ditemukan rekam medis sebagai media komunikasi efektif yang dapat mengintegrasikan atau menyatukan data pelayanan kesehatan secara komprehensif sebagai sumber informasi bagi profesional pemberi asuhan, sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan berikutnya terhadap pasien. Dengan demikian, peran rekam medis sangat penting dalam terkoordinasinya pelayanan kesehatan bagi setiap profesi dan terjalinnya hubungan yang baik antar profesi di rumah sakit. Kegiatan pertama, membuat stempel untuk mempermudah komunikasi dalam catatan perkembangan pasien antar profesional pemberi asuhan atau PPA. Tahapannya adalah mencari referensi stempel, lalu mengkonsultasikan desain dan mencetak. Metode stempel yang digunakan adalah metode SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, and Recommendation. SBAR adalah alat komunikasi yang menyediakan metode, jelas mengkomunikasikan informasi terkait dengan temuan klinis. SBAR memberikan kesempatan untuk diskusi antara tim kesehatan atau tim kesehatan lainnya. Berikut adalah panduan dalam penggunaan metode SBAR. Situation, bagaimana situasi yang Anda lihat. Background, apa latar belakang informasi klinis. Assessment, hasil penelitian klinis. Dan recommendation, apa tindakan atau rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Kegiatan kedua, membuat satuan acara penyuluhan atau SAP. Dalam kegiatan ini, dibuat susunan acara untuk edukasi yang berisi tujuan pembelajaran umum, khusus, media, alat, serta metode yang akan digunakan. Kegiatan ketiga, melakukan reedukasi pada profesional pemberi asuhan atau PPA. Kegiatan diawali dengan kontrak waktu pelaksanaan, berisi kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut dan lama waktunya pelaksanaan. Setelah itu, dilanjutkan dengan edukasi tentang komunikasi efektif dan demonstrasi penggunaan stempel dengan metode SBAR. Berikut adalah dokumentasi kegiatan reedukasi dan absensi kegiatan reedukasi.
Kegiatan keempat, evaluasi terhadap profesional pemberi asuhan. Kegiatan diawali dengan kontrak waktu pelaksanaan dan dilanjutkan dengan evaluasi mengenai pengimplementasian komunikasi efektif dan penggunaan stempel dengan metode sebar. Berikut adalah catatan perkembangan pasien sebelum menerapkan metode sebar dalam penggunaan stempel. Berikut adalah analisis dampak sebelum dilakukan kegiatan aktualisasi, yaitu terdapat kurangnya komunikasi efektif yang disampaikan oleh PPA yang tertulis dalam catatan perkembangan pasien. Selanjutnya, analisis dampak setelah dilakukan kegiatan aktualisasi, yaitu pencatatan dalam catatan perkembangan pasien menjadi lebih sistematis, efektif, dan efisien. Berikut adalah penerapan setelah kegiatan reedukasi komunikasi efektif dan pengimplementasian penggunaan stempel dengan metode sebar. Dapat dilihat, sebelum diimplementasikan penggunaan stempel dengan metode sebar, pelaporan tidak lengkap karena tidak disebutkan situasi yang terjadi serta background yang melatar belakangi. Berikut adalah sebuah testimoni dari seorang perawat yang mengimplementasikan penggunaan stempel dengan metode sebar. Setelah diterapkannya penggunaan stempel dengan metode SBAR, pencatatan di rekam medis menjadi lebih sistematis, efisien, dan efektif, serta memudahkan kita sebagai perawat untuk melaporkan dan menerima instruksi asuhan keperawatan kepada pasien. Jika dengan diterapkannya metode ini pula secara berkesinambungan dan terus-menerus, maka saya yakin dapat meningkatkan kredibilitas kami sebagai nakes di mata pasien. Kendala dan solusi yang ditemukan selama kegiatan aktualisasi. Kendalanya ialah penentuan waktu reedukasi dan evaluasi terkait dengan jam kerja. Solusinya, melakukan kontrak waktu sebelum dilakukan kegiatan reedukasi dan evaluasi, serta menyocokkan dengan jam shift kerja. Manfaat internal dari pelaksanaan aktualisasi, yaitu meningkatkan kemampuan profesional pemberi asuhan dalam mengimplementasikan komunikasi efektif dalam memberikan pelayanan kepada pasien, lalu meningkatkan pemahaman dan kualitas asuhan keperawatan, meningkatkan performa pelayanan di ruang perawatan, serta memberikan kontribusi terhadap visi misi RSPAD Gatot Subroto. Manfaat eksternal dari pelaksanaan aktualisasi, yaitu pasien akan menerima asuhan keperawatan yang komprehensif dan meningkatkan kredibilitas kualitas profesional pemberi asuhan atau PPA di masyarakat penerima pelayanan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari perwujudan dan peran ASN, yaitu pelayanan publik. Merupakan bentuk perwujudan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif yang lebih sistematis dan efisien dalam penulisan catatan perkembangan pasien. Saran dari penulis, sebaiknya lebih memperbanyak update ilmu keperawatan yang baru dengan cara melakukan seminar agar lebih dapat mengembangkan ilmu dan keterampilan, serta untuk pengimplementasian penggunaan stempel dengan metode sebar lebih disosialisasikan lagi penggunaannya. Demikian laporan aktualisasi saya. Bangga melayani bangsa.